Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kelas 3A dan 3B, kembali lagi bersama Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Hari ini kita akan belajar materi tentang renang. Renang yang akan kita bahas hari ini adalah renang gaya dada. Oke. Renang gaya dada merupakan gaya renang yang paling tua di antara gaya renang lain. Ya. Jadi dalam renang itu ada beberapa gaya, akan nanti Bapak jelaskan. Langsung saja. Diperkenalkan pada tahun 1875 oleh Kapten Webb saat menyeberangi Selat Inggris. Oke. Kemudian istilah lain gaya dada adalah gaya katak. Ada juga beberapa orang mengatakan gaya kodok. Namun hanya sedikit yang mengatakan itu gaya kodok. Banyakan orang kalau tidak gaya dada ya gaya katak. Oke. Kemudian untuk induk organisasi cabang olahraga renang di Indonesia adalah PRSI atau kepanjangannya Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Ya, ingat, induk organisasi cabang olahraga renang di Indonesia adalah PRSI, yaitu Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Oke. Kemudian sini Bapak jelaskan juga. Jadi yang seperti tadi Bapak bilang, gaya renang itu terdiri dari beberapa macam. Ya. Yang pertama di sini Bapak jelaskan ada gaya dada atau gaya katak. Kemudian yang kedua ada gaya bebas. Ada lagi yang ketiga gaya punggung. Dan yang terakhir adalah gaya kupu-kupu atau dolphin. Ya. Atau gaya lumba-lumba. Dolphin itu lumba-lumba ya. Bahasa Inggrisnya lumba-lumba itu dolphin. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam gerakan. Nah, yang pertama adalah gerakan meluncur. Untuk gerakan meluncur merupakan gerakan awal dalam olahraga berenang. Mau gaya apapun itu, semua diawali dengan gerakan meluncur, ya. Di sini sesuai dengan buku yang Bapak baca untuk anak SD, kita dimulainya dari dasar kolam, bukan dari atas kolam. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah berdiri di kolam. Ya, kita masuk ke dalam kolam yang dangkal dan membelakangi dinding kolam. Jadi kita mengarah ke depan, ke jalur kita berenang. Kemudian tekuk salah satu lutut dan tempelkan telapak kaki pada dinding kolam. Selanjutnya, bungkukan badan ke depan seperti kalian melakukan ruku, ya. Tapi tidak usah sampai full, setengahnya saja. Jika kolamnya terlalu tinggi, misalkan sedada kalian, ya kalian tidak bisa sampai full ruku, disesuaikan saja dengan tinggi atau dalamnya kolam. Kemudian luruskan kedua tangan ke depan sampai telinga menempel pada kedua tangan. Di sini posisi kepala menghadap ke bawah atau ke dasar kolam, ya. Jadi jangan mendangap, jangan ke atas, jangan melawan air. Jadi kalian hadapnya ke bawah, bukan ke depan. Kenapa kalau kalian menghadap ke depan tidak disarankan? Karena akan menghambat laju atau kecepatan kalian saat berenang. Jadi kepala menghadap ke bawah, tangan lurus menempel, ya, kedua tangan itu menempel dan menutup telinga.
Jadi telinga harus sampai nempel ya. Kemudian doronglah kaki ke dinding hingga badan terdorong ke depan. Ingat, doronglah kaki ke dinding hingga badan terdorong ke depan dengan posisi badan pertama tangan, kedua kaki, dan terakhir kepala ya. Dengan posisi badan, tangan, kaki, dan kepala belakang, bagian kepala belakang itu sejajar dengan permukaan air. Jadi lurus, tidak ada yang menonjol, tidak ada yang keluar ya. Jadi makanya saya bilang kepalanya menghadap ke dasar kolam. Selanjutnya untuk gerakan kaki atau tungkai. Untuk gerakan kaki, yang pertama adalah masuklah ke dalam kolam sama seperti tadi. Kemudian dengan badan menghadap dinding dan kedua tangan memegang tepi kolam. Di sini tepi kolam itu seperti ada lantai, kita bisa pegang ujung kolam, lantainya itu pinggir kolam, atau aluminium. Aluminium yang panjang itu kalian bisa pegang. Kalian pegang di situ, kemudian kedua kaki diangkat dan lurus ke belakang sejajar dengan permukaan air. Ya. Jadi kedua kaki diangkat dan lurus ke belakang sejajar dengan permukaan air. Jadi kakinya jadi mengambang. Tangan kalian memegang pinggir kolam atau aluminium itu. Kenapa? Supaya kalian tidak tenggelam, ya. Karena yang gerak di sini hanya kaki. Kalian hanya belajar kaki. Oke. Kemudian tekuk kedua lutut. Nah, di sini udah mulai nih ya. Kita lakukan gerakannya. Pertama, tekuk kedua lutut ke dalam hingga tumit mendekat ke bagian belakang. Bagian belakang itu ya maaf, itu bagian bokong ya. Jadi tidak perlu sampai nempel, hanya cukup mendekat. Setelah mendekat, tumit itu sudah mendekat ke bokong atau bagian belakang. Terus kaki dibuka ke samping. Jadi setelah mendekat, dibuka ke samping lalu menendang ke belakang dan kedua kaki kembali lurus sejajar dengan permukaan air. Ya. Setelah ditarik, ya kan, ditekuk, tarik ke dalam, dibuka kakinya, terus tendang ke belakang, kembali lurus lagi seperti itu dan diulang-ulang seperti itu gerakannya. Oke, selanjutnya untuk gerakan tangan seperti tadi sama, namun di sini kita tidak berpegangan pada pinggir kolam. Jadi berdirilah di kolam yang setinggi pinggang. Ya, disarankan setinggi pinggang. Kenapa? Supaya kalian mudah melakukan gerakan tangan ini. Jadi carilah kolam yang setinggi pinggang. Misalkan tidak ada, bisa yang sepaha atau selutut. Pokoknya jangan sampai kalian melebihi pinggang, karena kalian akan kesulitan untuk belajar. Benar juga bisa kalian menggunakan yang setinggi dada, tidak masalah, cuma biasanya kesulitan. Oke. Yang kedua, bungkukan badan sejajar dengan permukaan air serta luruskan kedua tangan ke depan dan rapatkan tangan serta jari. Jari jangan dibuka, jangan direnggangkan. Rapat, tangan rapat, saling menempel, tangan kanan dan tangan kiri. Seperti tadi ya, seperti mau meluncur gerakannya, tangannya rapat semua. Kepala rapat, nempel. Kemudian yang ketiga, tarik kedua tangan di dalam air ke samping. Jadi tarik kedua tangan ke samping, kemudian menuju arah bawah. Setelah dibuka, kan tadi rapat tuh tangannya, saling rapat kanan kiri. Tangannya dibuka ke samping keduanya. Yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri. Namun posisi jari-jari tetap rapat. Tangannya dibuka, kedua tangannya dibuka.
kemudian menuju arah bawah belakang, jadi ditarik. Tujuannya untuk mendapatkan dorongan atau supaya kalian bisa bergerak ke depan hingga kedua tangan mendekat ke dada. Jadi awalnya lurus, buka ke samping, terus turun ke bawah sampai dada. Nah, setelah sampai dada, situ kedua tangan ditekuk ke dalam. Jadi masuk ke dalam dada ke arah dagu. Terus tangan kembali didorong ke depan ke posisi awal. Ya, kembali ke posisi awal seperti kalian pertama kali melakukan gerakan tangan. Dan itu dilakukan secara berulang-ulang. Ingat, tangan jangan dibuka. Sebisa mungkin tangan rapat, jangan dibuka. Supaya laju kalian bisa kencang. Ya, tangan rapat, jari rapat. Jari rapat itu seperti dayung. Gunanya seperti dayung. Tangan itu gunanya seperti dayung. Oke. Selanjutnya adalah teknik bernafas lah. Ini yang paling penting. Ya. Jadi supaya kalian bisa menyeberangi dari satu titik ke titik lain, ya, untuk berenang itu dengan cara bernafas, tidak hanya asal berenang. Oke. Jadi di sini yang pertama adalah turun ke dalam kolam sama kolam yang dangkal ya. Kemudian kedua tangan memegang tepi dinding kolam, pegang, sentuh. Kemudian tarik nafas dalam-dalam melalui mulut dan hidung. Keduanya boleh dipakai, boleh hidung saja sebenarnya, boleh mulut saja. Namun kalau saya di sini setelah saya revisi, setelah tambahkan sendiri, mulut dan hidung itu untuk memaksimalkan oksigen atau udara yang masuk ke dalam paru-paru kalian, dalam tubuh kalian itu bisa maksimal. Dan itu posisi saat kepala kalian di atas permukaan air. Di atas permukaan air ya. Jadi saat kepala berada di atas permukaan air. Lalu gerakan tangan ya. Lalu lakukan gerakan tangan seperti tadi ya. Tangan lurus, dibuka ke samping, masuk ke dalam, ke dada, terus masuk ke dalam lagi, setelah di dada, dorong ke depan. Diulang-ulang lah. Ketika melakukan gerakan tangan ya, saat kalian ingin membuka, jadi setelah rapat kalian ingin membuka tangan kalian, itu ketika kedua tangan mulai menarik ke samping, kepala dan dagu diangkat ke atas permukaan air. Tujuannya apa? Untuk mengambil nafas itu. Jadi sebelum kalian setelah kalian lurus, terus kalian kan membuka ke samping tangannya, itu kepala kalian mulai menghadap ke atas, mulai diangkat ke atas, ya, sampai ke dada, ya. Jadi setelah gerakan itu dibuka terus ke bawah, setelah sampai di dada, nah di sini, setelah sampai di dada itu kedua tangan kembali ke posisi semula. Setelah masuk dada, kedua tangan masuk ke posisi semula, kembali ke posisi semula, dan kepala kembali ke posisi awal, yaitu ke posisi bawah menghadap ke air. Ya. Oke, selanjutnya kombinasi gerakan. Ya, di sini akan Bapak jelaskan kombinasi gerakannya itu. Pertama seperti tadi, membelakangi kolam. Ya, karena kalian akan melakukan gerakan meluncur. Sebelum masuk ke air, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan mulut seperti tadi Bapak bilang, supaya udara masuk dalam tubuh kita maksimal. Ya, kalau bisa mulut doang nggak masalah, kalau cukup hidung saja tidak masalah, tapi baiknya keduanya. Ya. Kemudian setelah aba-aba, biasanya ada aba-aba dari pelatih atau misalkan kalian berlomba ada wasit, itu mereka bilang
bersedia. Jadi kalian udah siap itu. Ya. Bungkukan badan dengan posisi badan, tangan, kepala sejajar di atas permukaan air. Namun posisi kaki masih menempel di dinding. Ya. Dan atur pernafasan dengan santai dan rileks. Jadi ketika di dalam air kalian bernafasnya pelan-pelan keluar, dibuangnya pelan-pelan. Boleh menggunakan hidung, boleh menggunakan mulut, juga boleh keduanya. Kalau kalian takut hidung kalian kemasukan, keluarnya dari hidung. Ya, kalau bisa keduanya lebih bagus. Kemudian ketika peluit atau pistol berbunyi, maka lakukan tolakan ke dinding kolam supaya badan terdorong ke depan. Ya. Kemudian setelah kecepatan berkurang, kan setelah kalian melakukan tolakan, kecepatan pasti berkurang atau melambat. Nah, dari situ barulah kedua kaki melakukan gerakan kaki. Jadi Bapak jelaskan ya gerakan kaki bagaimana. Dibuka, tarik ke dalam, terus didorong, tarik ke dalam sampai mendekati bagian belakang, didorong ke belakang. Yang kemudian bergantian dengan tangan. Jadi tidak kaki terus atau tangan terus. Jadi setelah kaki melakukan gerakan kaki, gantian gerakan tangan. Jadi misalkan kaki dulu, kalian melakukan gerakan kaki dulu. Tekuk, tendang ke belakang, setelah lurus gantian tangan yang gerak, tekuk ke depan, lurus lagi, gantian yang kaki, tekuk, tendang belakang, lurus, gantian tangan, tekuk, dorong depan, lurus, begitu seterusnya sampai garis finish atau sampai ujung. Ya, seperti itu. Jadi gerakannya bergantian. Kalau saya biasanya bergantian, dan itu yang saya pelajari selama ini. Jadi gerakannya bergantian, kaki tangan, kaki tangan. Boleh kalian memulai dari kaki, boleh kalian memulai dari tangan. Tapi biasanya kekuatan dorongannya lebih kuat dari kaki daripada dari tangan. Jadi ketika kalian sudah melambat, saran saya sebaiknya melakukan dorongan atau nambah kecepatan dengan kaki terlebih dahulu, baru tangan, dan dilakukan secara bergantian. Ada beberapa pelatih atau atlet bahkan melakukan gerakan ini secara bersamaan. Kedua tangan dan kedua kaki itu dilakukan secara bersamaan. Itu tidak masalah, tapi biasanya akan mudah kelelahan karena dilakukan secara bersamaan. Tujuannya dilakukan secara bergantian itu supaya tidak kelelahan. Jadi ketika kaki bergerak, tangan istirahat. Ketika tangan istirahat, kaki bergerak. Seperti itu. Ya. Ingat. Oke, di sini akan Bapak berikan contoh. Cuma di sini ada kesalahan pada gambar nomor 1. Di sini kepalanya menghadap ke depan, harusnya menghadap ke bawah, ya. Dan untuk yang lainnya insya Allah benar. Oke. Sepertinya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.